Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 yang beranggotakan saya sendiri Sintia Hairani, Salwa Oktasabila, Sapti, Saumi Nur Fitriana, dan Saufani Ayusuf Madewi. Jadi di sini kami akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami yang berjudul Latar Belakang Perlunya Bimbingan dan Konseling. Baik, pemateri pertama yang akan dijelaskan oleh Salwa Oktasabila. Kepadanya saya persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Salwa Oktasabila akan menjelaskan tentang mengapa keberadaan guru sebagai konselor dalam dunia pendidikan dianggap penting dan turut membantu tumbuh kembang serta daya berpikir anak. Bimbingan konseling merupakan sesuatu yang sangat dibutuhkan dalam layanan pendidikan karena berhubungan erat dengan hakikat, makna, dan fungsi pendidikan secara keseluruhan. Layanan bimbingan konseling sangat dibutuhkan oleh setiap anak karena berkaitan dengan hakikat dan karakteristik subjek pendidikan. Layanan bimbingan yang diberikan dalam proses pendidikan merupakan pandangan kita di saat melihat pendidikan sebagai suatu upaya untuk mencapai perwujudan manusia secara keseluruhan. Dalam lingkungan sekolah, layanan konseling diberikan oleh suatu pejabat fungsional resmi yang dinamakan guru. Berdasarkan hal ini, layanan konseling yang diberikan di sekolah merupakan suatu layanan fungsional dan profesional yang berdasarkan atas dasar keilmuan dan teknologi. Dalam penerapannya di sekolah, bimbingan konseling menjadi suatu hal yang penting karena di dalamnya dapat dilihat usaha dan upaya guru untuk membantu siswa dalam memahami potensi dan kelemahan dirinya sendiri. Dengan pemahaman yang baik, maka siswa akan berusaha untuk menggali dan mengembangkan potensi dirinya, serta mengarahkan dirinya menuju realitas diri dengan mempertimbangkan kenyataan sosial dan lingkungan, tentu saja dengan bantuan yang diberikan oleh konselor, yaitu guru. Usaha konseling yang diberikan oleh guru membutuhkan pengetahuan dan kemampuan yang tepat serta kepribadian yang sesuai dengan profesi tersebut. Untuk mencapai derajat profesi yang baik, maka diperlukan pendidikan khusus. Bimbingan konseling merupakan pemberian bantuan yang diberikan kepada suatu kelompok atau individu untuk menyelesaikan masalah yang sedang dialaminya. Hal ini ditujukan agar mereka dapat bersifat mandiri dan berkembang secara maksimal. Ada beberapa aspek yang melatar belakangi pentingnya bimbingan konseling. Yang pertama, aspek psikologis. Aspek psikologis dalam bimbingan konseling memberikan pemahaman tentang tingkah laku individu sebagai sasaran layanannya. Aspek ini sangat penting karena dapat mengetahui perilaku siswa yang harus dirubah atau dikembangkan, sehingga nantinya ia akan mudah dalam menentukan sikap saat akan menghadapi permasalahan dalam hidupnya. Yang kedua, aspek sosial budaya. Perilaku siswa juga dipengaruhi oleh lingkungan sosial budaya yang melatar belakangnya, sehingga penting bagi konselor untuk memberikan pemahaman tentang cara beradaptasi yang baik dengan lingkungan sosial masyarakat, agar kedepannya siswa dapat menyaring mana saja perilaku yang boleh diserap dan diterapkan oleh dirinya dari lingkungan tersebut. Selain itu, diharapkan dia juga dapat bersosialisasi dengan baik dan menyelesaikan masalah-masalah yang ada dalam dunia sosial masyarakat. Yang ketiga, dilihat dari perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Bimbingan konseling juga dibutuhkan untuk menghalau pertumbuhan ilmu pengetahuan dan teknologi yang begitu pesat. Siswa diharapkan dapat memilah informasi yang beredar dengan baik. Mereka diharapkan dapat mengetahui mana informasi baik yang perlu diserap dan mana informasi yang dianggap buruk, sehingga tidak perlu untuk diterapkan dalam dirinya sendiri.
Sekian dari saya, terima kasih. Kembali ke moderator. Terima kasih saya sampaikan kepada Salwa Oktasabila atas penjelasannya. Baik, selanjutnya akan dijelaskan oleh Sapti. Kepadanya saya persilahkan. Perkenalkan, nama saya Sapti, NIM E1E021293. Baik, saya akan menjelaskan terkait penyimpangan negatif perkembangan iptek terhadap peserta didik di sekolah dasar. Era revolusi industri 4.0 menjadi bagian dari kehidupan manusia Indonesia. Perubahan tak terelakkan yang begitu cepat akibat kemajuan iptek membawa kemudahan sekaligus tantangan bagi generasi milenial. Tantangan tersebut antara lain hilangnya beberapa profesi, terutama pekerjaan dengan keterampilan rendah akibat dari banyaknya tenaga manusia digantikan mesin atau robot, sehingga lapangan pekerjaan pun menjadi lebih kompetitif. Banyak juga ditemukan penyimpangan-penyimpangan, baik itu positif maupun negatif dari perkembangan iptek ini. Dengan adanya hal itu, maka kesiapan diperlukan sejak awal pendidikan, yaitu sekolah dasar. Berdasarkan dari latar belakang tersebut, maka saya akan menjelaskan terkait bagaimana cara guru kelas memberikan bimbingan supaya peserta didik terhindar dari penyimpangan negatif terkait dengan perkembangan iptek yang semakin cepat dan pesat. Saat ini, guru kelas sekolah dasar harus melaksanakan semua layanan bimbingan konseling agar setiap permasalahan yang dihadapi siswa dapat diantisipasi sedini mungkin, sehingga tidak mengganggu jalannya proses pembelajaran. Peserta didik pada usia SD juga sering menemukan hambatan dan permasalahan yang belum bisa diselesaikan sendiri dan membuat mereka bergantung kepada orang lain, terutama orang tua dan guru kelasnya. Dalam perkembangan iptek, khususnya media elektronik dan juga media cetak, banyak fenomena masalah yang terjadi pada siswa SD, mulai dari kekerasan seksual, merokok, tawuran, dan sebagainya, baik sebagai pelaku maupun korban. Dalam permasalahan tersebut, guru kelas dituntut untuk mampu membantu dan menyelesaikan masalah-masalah yang dihadapi peserta didik. Dalam prakteknya, pendidikan tidak hanya cukup melaksanakan proses pembelajaran yang lebih banyak terfokus pada membantu peserta didik menguasai pengetahuan secara intelektual, melainkan juga harus disertai dengan pengembangan lain seperti keterampilan sosial, kecerdasan emosional, disiplin diri, pemahaman nilai, sikap, dan kebiasaan belajar. Kesimpulan, perubahan yang tak terelakkan yang begitu cepat akibat kemajuan iptek membawa kemudahan sekaligus tantangan bagi generasi milenial. Zaman sekarang, permasalahan yang dihadapi peserta didik sangat beragam, khususnya di sekolah dasar. Saat ini banyak perilaku peserta didik pada usia SD atau masih tergolong anak-anak ini yang dapat menghambatnya untuk mengembangkan potensi yang dimilikinya maupun dalam membentuk karakternya. Banyak fenomena masalah yang terjadi pada siswa SD, mulai dari kekerasan seksual, merokok, tawuran, dan sebagainya. Dalam permasalahan tersebut, guru kelas dituntut untuk mampu membantu dan menyelesaikan masalah peserta didik dalam mengembangkan potensi yang dimilikinya. Dengan demikian, setiap kegiatan diarahkan kepada tercapainya pribadi-pribadi yang berkembang optimal. Sekian dari saya. Terima kasih saya sampaikan kepada Sapti. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Saufani Ayu Sukmadewi. Kepadanya saya persilahkan. Perkenalkan, nama saya Saufani Ayu Sukmadewi dengan NIM E1E021295 yang akan membahas tentang latar belakang sosial kultural pentingnya bimbingan konseling. Pada latar belakang sosial kultural tidak hanya membahas tentang perkembangan budaya ataupun politik dan ekonomi, melainkan juga membahas tentang globalisasi. Kita sebagai guru merangkap sebagai konselor harus memahami perkembangan globalisasi dan mengikutinya. Jika tidak, kita dapat disebut sebagai guru yang ketinggalan zaman. Maka dari itu, di sini saya akan membahas tentang bagaimana cara guru merangkap sebagai pembimbing konseling dapat mewujudkan latar belakang sosial kultural pada anak sekolah dasar yang dimana
perkembangan globalisasi terus meningkat. Pelayanan bimbingan dan konseling pada sekolah dasar yaitu merupakan usaha membantu peserta didik dalam mengembangkan kehidupan sosial, kehidupan pribadi, kegiatan belajar, serta perencanaan dan perkembangan diri peserta didik. Pelaksanaan bimbingan dan konseling pada sekolah dasar berbeda dengan pelaksanaan bimbingan konseling pada SMP dan SMA. Pada jenjang sekolah dasar, guru kelas merangkap sekaligus menjadi konselor. Guru kelas harus menjalankan tugasnya secara menyeluruh, baik memberikan pelajaran dan memberikan bimbingan dan konseling pada peserta didik secara merata. Dalam konteks pemberian layanan bimbingan dan konseling, Prayitno mengatakan bahwa pemberian layanan bimbingan dan konseling meliputi layanan orientasi, informasi, penempatan dan penyaluran, pembelajaran, konseling perorangan, bimbingan kelompok, dan konseling kelompok. Seperti yang sudah dijelaskan tadi, pada latar belakang sosial kultural membahas tentang perkembangan zaman atau globalisasi menimbulkan perubahan dan kemajuan dalam masyarakat. Aspek perubahan meliputi sosial, politik, ekonomi, industri, informasi, dan sebagainya. Perkembangan globalisasi akan terus meningkat seiring berjalannya waktu. Guru merangkap sebagai konselor harus paham mengenai perkembangan globalisasi. Globalisasi dapat mengakibatkan perubahan karakteristik pada peserta didik. Pada era tersebut, guru sebagai konselor dituntut untuk memiliki cara khusus ataupun strategi untuk mendidik peserta didik agar terciptanya karakter yang baik. Cara-cara yang dapat diatasi guru sebagai konselor dapat mengikuti perkembangan zaman, yaitu menurut pendapat Alaidrus 2017, karakter yang harus dimiliki guru sebagai konselor pada era globalisasi yaitu yang pertama, lifelong learner atau pembelajaran seumur hidup. Jadi guru harus belajar terus selama hidupnya. Yang kedua, kreatif dan inovatif. Yang ketiga, mengoptimalkan teknologi. Jadi guru harus paham dengan teknologi yang digunakan seperti penggunaan handphone, aplikasi, bahkan laptop. Yang keempat, kolaborasi. Maksudnya, guru dapat berkolaborasi dengan siswa dalam layanan bimbingan dan konseling. Yang kelima, menerapkan student-centered. Yang terakhir, menerapkan pendekatan diferensiasi. Dari pembahasan-pembahasan tersebut, dapat kita ambil kesimpulan bahwa latar belakang sosial kultural membahas tentang perkembangan zaman yang mencakup aspek perubahan meliputi sosial, politik, ekonomi, industri, informasi, dan sebagainya. Upaya yang dapat dilakukan guru merangkap sebagai konselor pada pendidik sekolah dasar, yaitu mempelajari hal-hal sesuai dengan era sekarang, yaitu era perkembangan globalisasi, kemudian kreatif dan inovatif, dapat mengoptimalkan teknologi untuk pembelajaran, serta guru harus lebih aktif untuk mengembangkan potensi-potensinya dengan cara pembelajaran seumur hidup. Sekian dari saya kembalikan ke moderator. Terima kasih Saufani atas penjelasannya. Materi selanjutnya akan dijelaskan oleh Saumi. Kepadanya saya persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Saumi Nur Fitriana dengan NIM E1E021294, kelas 2J. Pada kali ini, saya akan membahas tentang bagaimana upaya bimbingan konseling yang akan digunakan seorang guru untuk membantu mengatasi masalah belajar peserta didik yang menjadi korban broken home. Dalam proses pendidikan di sekolah, peserta didik berperan sebagai subjek didik, yang merupakan pribadi-pribadi yang unik dengan segala karakteristiknya. Peserta didik sebagai individu yang dinamis dan berada dalam proses perkembangan, memiliki kebutuhan dan dinamika dalam interaksi dengan lingkungannya. Dengan begitu, peserta didik memerlukan adanya bimbingan konseling. Menurut Dr. Randes Amin tahun 2009, kegiatan bimbingan konseling pada peserta didik merupakan suatu kegiatan yang berupaya untuk memberikan bantuan kepada peserta didik yang didasarkan pada kebutuhan dan karakteristik masalah perkembangan peserta didik yang memerlukan pengoptimalan untuk pencapaian tugas perkembangannya.
Guru bimbingan konseling memiliki peran penting dalam permasalahan perkembangan jasmani maupun rohani peserta didiknya. Namun, kadang seorang guru tidak dapat memecahkan penyebab masalah yang ditemui oleh peserta didiknya karena memang kadang beberapa masalahnya bersifat kompleks. Hal ini akan berdampak pada emosional dan psikologis anak, sehingga guru memiliki peran penting untuk memberikan bimbingan kepada peserta didik untuk menyelesaikan masalahnya. Tidak hanya bergantung pada dirinya sendiri, keadaan lingkungan sekitar peserta didik juga akan mempengaruhi peningkatan prestasi belajarnya. Keluarga merupakan lingkungan pendidikan yang paling bertanggung jawab dalam masa pendidikan anak. Karena keluarga adalah tempat pertama anak mendapat pendidikan atau bimbingan dari orang tuanya maupun dari keluarganya yang lain. Setiap keluarga pasti memiliki masalah. Ada yang mampu menyelesaikan masalah keluarganya dan ada yang tidak mampu menyelesaikan masalahnya, sehingga timbullah perceraian. Bagi mereka, perceraian merupakan jalan keluar satu-satunya, namun berbeda dengan anak. Bagi anak-anak, perceraian merupakan kondisi yang sangat mencemaskan bagi mereka, sehingga akan berdampak pada masalah emosional dan psikologis anak. Ada beberapa upaya bimbingan konseling yang bisa digunakan seorang guru untuk membantu mengatasi masalah belajar peserta didik yang menjadi korban broken home. Yang pertama yaitu melakukan pendekatan. Pendekatan ini bertujuan agar peserta didik merasa nyaman untuk menceritakan masalah yang dihadapi. Dengan begini, guru akan lebih mudah untuk memberikan arahan kepada peserta didik. Yang kedua yaitu selalu memberikan semangat atau motivasi belajar kepada peserta didik. Yang ketiga yaitu mengarahkan peserta didik agar tetap dengan pergaulan yang baik-baik. Yang keempat yaitu menerapkan pengajaran perbaikan. Menurut Dr. Andes Amin tahun 2009, pengajaran perbaikan merupakan kegiatan pembetulan metode pengajaran agar menjadi pembelajaran yang lebih baik lagi. Pengajaran perbaikan lebih bersifat khusus karena pelaksanaan dan metodenya disesuaikan dengan jenis, sifat, dan latar belakang masalah yang dihadapi peserta didik. Yang kelima yaitu melakukan kegiatan pengayaan. Kegiatan pengayaan merupakan kegiatan yang diberikan kepada peserta didik yang memiliki kecepatan belajar yang tinggi, agar nanti ketika guru lebih fokus memberikan pembelajaran kepada peserta didik yang masih kurang cepat dalam belajar, mereka tidak akan merasa mereka tidak diperhatikan atau tidak dihargai. Yang keenam, peningkatan keterampilan belajar dapat dilakukan dengan membuat jadwal guru, membuat ringkasan materi, dan mengerjakan latihan-latihan soal. Dan yang ketujuh, pengembangan dan sikap kebiasaan belajar yang baik. Sikap dan kebiasaan yang baik tidak akan muncul secara kebetulan. Namun, hal ini dapat ditumbuhkan dengan mencontohkan hal-hal yang bersifat positif yang dapat ditiru oleh peserta didik. Dari pembahasan tersebut, dapat diambil kesimpulan bahwa penerapan bimbingan konseling sangat dibutuhkan untuk membantu masalah-masalah yang dihadapi peserta didik, terutama peserta didik yang menjadi korban broken home. Dengan menerapkan beberapa upaya bimbingan konseling tersebut, peserta didik akan merasa lebih diperhatikan, sehingga semangat untuk belajar yang dulunya hilang akan tumbuh kembali. Baik, terima kasih kepada Saumi atas penjelasannya. Materi selanjutnya yang akan saya jelaskan sendiri. Baik, perkenalkan nama saya Cynthia Hairani, E1E021296. Di sini saya akan membahas bahwa secara akademis masih nampak gejala anak didik belum mencapai prestasi belajar secara optimal. Hal ini nampak dalam gejala-gejala seperti putus sekolah, tinggal kelas, lambat belajar, berprestasi rendah, dan sebagainya. Lalu bagaimana upaya guru dalam mengatasi masalah yang terjadi pada peserta didik? Jadi sesuai dengan kebijakan pemerintah, pendidikan diartikan sebagai suatu usaha sadar untuk mengembangkan kepribadian yang berlangsung di sekolah maupun di luar sekolah dan berlangsung seumur hidup. Sedangkan tujuan pendidikan sebagaimana dikemukakan dalam GBHN adalah untuk meningkatkan ketakwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, kecerdasan, keterampilan, mempertinggi budi pekerti, memperkuat kepribadian, mempertebal semangat kebangsaan, dan cinta tanah air.
agar dapat menumbuhkan manusia-manusia pembangunan yang dapat membangun dirinya sendiri serta bersama-sama bertanggung jawab atas pembangunan bangsa. Dari pengertian dan tujuan tersebut, jelas bahwa yang menjadi tujuan inti dari pendidikan adalah perkembangan kepribadian secara optimal setiap anak didik sebagai pribadi. Untuk menuju tercapainya pribadi yang berkembang, maka kegiatan pendidikan hendaknya bersifat menyeluruh yang tidak hanya berupa kegiatan instruksional atau pengajaran, akan tetapi meliputi kegiatan yang menjamin bahwa setiap anak didik secara pribadi mendapat layanan sehingga akhirnya dapat berkembang secara optimal. Kegiatan pendidikan yang diinginkan seperti tersebut adalah kegiatan pendidikan yang ditandai dengan pengadministrasian yang baik, kurikulum beserta proses belajar mengajar yang memadai, dan layanan pribadi kepada anak didik melalui bimbingan. Dalam hubungan inilah bimbingan mempunyai peranan yang amat penting dalam pendidikan, yaitu membantu setiap pribadi anak didik agar berkembang secara optimal. Dengan demikian, maka hasil pendidikan sesungguhnya akan tercermin pada pribadi peserta didik yang berkembang secara akademik, psikologi maupun sosial. Pada latar belakang pedagogis membahas tentang perkembangan kepribadian anak secara optimal, sehingga masih terdapat kecenderungan bahwa pendidikan belum sepenuhnya dapat membantu perkembangan kepribadian anak didik secara optimal. Jadi, intinya di sini, peran guru sangat berpengaruh terhadap perkembangan peserta didik sesuai dengan tujuan pendidikan. Namun, semua peserta didik bisa mencapai perkembangan sesuai dengan apa yang diharapkan. Maka guru sangat berperan penting dalam memberikan bantuan dan bimbingan belajar kepada peserta didik yang mempunyai masalah-masalah dalam menerima pembelajaran. Hal ini mendorong guru untuk melakukan bimbingan belajar secara berkala kepada peserta didik, menciptakan situasi belajar, sehingga peserta didik dapat mengembangkan kognitif, afektif, dan psikomotor, ataupun bisa mengembangkan kemampuan, bakat, dan minat peserta didik. Dalam kegiatan bimbingan, pembimbing tidak memaksa individu untuk menuju ke satu tujuan yang ditetapkan oleh pembimbing, melainkan pembimbing membantu mengarahkan peserta didik ke arah suatu tujuan yang telah ditetapkan bersama-sama, sehingga peserta didik dapat mengembangkan potensi yang dimilikinya secara optimal. Dengan demikian, dalam kegiatan bimbingan dibutuhkan kerjasama antara guru dan peserta didik. Dalam hal ini, guru melakukan layanan bimbingan belajar guna membantu siswa mengembangkan diri, sikap, dan kebiasaan belajar yang baik. Prayitno 2003, dalam proses pemberian bantuan diperlukan bimbingan yang intensif dan berkelanjutan agar setiap siswa dapat mengembangkan diri secara optimal dan menyesuaikan diri terhadap perkembangan pribadinya dan lingkungannya. Hal-hal yang harus dilakukan oleh guru yaitu yang pertama mengumpulkan data tentang siswa, mengamati tingkah laku siswa, mengenal siswa yang memerlukan bantuan khusus, mengadakan komunikasi dengan orang tua siswa untuk memperoleh keterangan dalam pendidikan anak. Yang kelima, bekerja sama dengan masyarakat dan lembaga yang terkait untuk membantu memecahkan masalah siswa. Yang keenam, membuat catatan pribadi siswa. Yang ketujuh, menyelenggarakan bimbingan kelompok ataupun individual. Dan yang terakhir, meneliti kemajuan siswa baik di sekolah maupun di luar sekolah. Jadi dapat saya tarik kesimpulan bahwa seorang guru diharapkan mampu mengatasi dan memecahkan masalah kesulitan belajar yang dialami oleh peserta didik. Namun perlu diingat bahwa keberhasilan suatu bimbingan belajar akan bisa maksimal apabila ada keterbukaan dan keterpercayaan antara pihak peserta didik dengan guru sehingga terciptanya bimbingan belajar tersebut. Baik, terima kasih kepada teman-teman saya yang telah memaparkan materi-materinya. Sebelum saya menutup presentasi kali ini, izinkan saya sebagai moderator membacakan kesimpulan dari pembahasan-pembahasan yang telah kami bahas tersebut. Jadi dari pembahasan tersebut dapat diambil kesimpulan bahwa pentingnya guru sebagai konselor adalah untuk membantu perkembangan pada anak.
Latar belakang pada bimbingan dan konseling ada 3. Yang pertama, latar belakang sosial kultural, membahas tentang perkembangan budaya dan ilmu pengetahuan baik itu globalisasi dan iptek. Yang kedua, ada latar belakang pedagogis, yaitu membahas tentang pendidikan yang menjadi salah satu cara perkembangan anak. Dan yang terakhir yaitu latar belakang psikologis, membahas tentang peserta didik pada proses pendidikan di sekolah. Peserta didik sebagai subjek didik merupakan pribadi-pribadi yang unik dengan segala karakteristiknya. Mohon maaf apabila ada kesalahan dari kelompok kami. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.